Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik dan penonton semua, nama saya Rahmat Behaki dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Nah, di mana pada saat sekarang ini saya Rahmat Behaki atau biasa dipanggil Haki sedang mengambil mata kuliah kerja nyata atau KKN Bakti Nagari Fakultas MIPA tahun 2020. Nah, pada KKN kali ini saya didampingi oleh dosen pembimbing lapangan atau DPL saya yang bernama Bapak Effendi MSI. Nah, di mana pada saat sekarang ini saya sedang mengerjakan proker ataupun kegiatan yaitu memberikan edukasi kepada adik-adik dan juga penonton sekalian tentang pembelajaran yang berkaitan dengan fisika sebagaimana jurusan saya sendiri. Nah, pada saat sekarang ini saya mengambil topik yaitunya tentang salah satu hukum fisika yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada hukum viskositas. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman semua agak bingung gitu, apa itu viskositas? Dan juga mungkin bagi adik-adik yang di bawah, maksud saya yang di SD atau di SMP itu belum mendengar, tapi kalau misalnya di SMA itu udah mulai mendengar apa itu viskositas, yaitu berkaitan dengan fluida atau dengan zat cair. Nah, fluida adalah fluida merupakan zat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya zat cair artinya namanya fluida cair ya. Nah, selanjutnya balik ke topik tadi. Topik kita adalah tentang viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan dari suatu fluida atau zat cair. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika sebuah wadah misalnya ya, ini itu berisi dengan zat cair, di mana di sini adalah teh. Nah, inilah nanti yang akan kita hitung viskositasnya atau ukuran kekentalan dari zat cair yang ada di dalam wadah tersebut gitu. Nah, sebelum kita menghitung viskositas atau ukuran kekentalan dari zat cair tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya itu adalah hukum Archimedes. Nah, bagi adik-adik SMA mungkin itu udah pernah mendengar hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes ini berkaitan dengan zat cair. Nah, adik-adik membayangkan, ini sebuah cerita ya, ketika Archimedes dulu menemukan hukum Archimedes ini, dia masuk ke dalam sebuah bak, ya bak itu penuh dengan air, bisa adik-adik bayangkan itu tuh adalah sebuah bathtub berisi penuh dengan air. Nah, ketika sebuah bathtub itu berisi penuh dengan air, ketika si Archimedes ini masuk ke dalam air tersebut, nah, bathtub yang sebelumnya itu berisi penuh air, airnya itu tersebut tumpah gitu. Nah, di sanalah dia berpikir, kenapa air tersebut tumpah gitu. Nah, di sanalah tercipta namanya hukum Archimedes. Di mana hukum Archimedes itu adalah ketika sebagian benda atau seluruhnya tenggelam dalam sebuah fluida atau air, maka fluida yang keluar tersebut itulah yang besar dari volume atau massa dari fluida yang keluar tersebut akan sama dengan massa orang yang masuk atau benda yang masuk ke dalam air tersebut. Jadi misalkan ambil contoh seperti ini. Ini jelas ya. Nah, perhatikan pada gambar ini. Pada cawan A, kita buat ya, cawan A dan juga B. Nah, perhatikan pada gambar ini. Pertama itu pada posisi A, di mana posisi A ini ada sebuah cawan yang berisi dengan fluida. Atau misalnya kita ambil contoh di sini adalah air. Isinya adalah air. Nah, kelihatan kan? Nah, ketika cawan ini berisi air tersebut, kita jatuhkan sebuah bola dari atas. Ya, ini adalah bola ya. Nah, bola tersebut akan jatuh ke dalam air. Nah, ketika bola tersebut jatuh ke dalam air, maka volume dari air yang ada di sini akan meningkat. Ketika bola masuk, volumenya akan meningkat sehingga jadinya gambar B. Nah, pada gambar B bisa dilihat
itu air yang pertamanya berisi 3/4 dari gelas tersebut, dari cawan tersebut, menjadi hampir penuh gitu. Nah, ketika air ini hampir penuh, nah itulah yang dihitung dari hukum Archimedes tersebut, berat atau massa dari benda yang jatuh ini bakal sama dengan pertambahan dari fluida yang naik ini gitu. Fluida yang berisi ini. Jadi kan dari sini 3/4 jadinya hampir penuh. Nah, seberapa besar fluidanya nanti, berapa pertambahan tingginya nanti, berapa volumenya nanti bakalan sama dengan volume dari benda ini tersebut. Oke. Jadi volume benda bakalan sama dengan volume dari air yang naik pada permukaan cawan tersebut sebelum dan sesudah terjadi kegiatan atau gaya. Nah, di mana pada hukum dari viskositas ini itu juga berlaku satu lagi namanya hukum Stokes. Apa itu hukum Stokes? Nah, jadi hukum Stokes itu adalah ketika sebuah benda berbentuk bola itu bakalan lebih mudah untuk mengalir atau masuk ke dalam air daripada benda yang berbentuk lain. Alasannya kenapa? Karena ketika sebuah benda berbentuk bola, misalkan bola tidak memiliki tidak memiliki sudut, atau bisa dibilang bola merupakan persegi banyak gitu, persegi tidak punya sisi gitu, tidak memiliki sudut, tidak punya sudut. Nah, ini yang terjadi pada bola. Sedangkan tidak punya sudut, oke? Sedangkan kalau misalnya itu tuh adalah sebuah benda berbentuk kubus, contoh ini, maka dia akan memiliki sudut-sudut. Nah, sudut-sudut itulah yang mempengaruhi gaya gesek di dalam fluida, sehingganya terjadi aliran laminer di dalam benda tersebut. Aliran laminer itu adalah aliran yang berbentuk acak gitu. Jadi ketika sebuah benda berbentuk kubus atau persegi atau lainnya itu masuk ke dalam sebuah fluida, akan terjadi arus acak yang mengganggu jalannya benda tersebut. Tapi apabila benda itu berbentuk bola, maka dia akan terjadi arus turbulensi sehingga dia santai saja masuk ke dalam gitu. Maksudnya tuh nggak terganggu oleh aliran dari sudut-sudut benda tersebut gitu. Oke. Sudut banyak. Nah, pada hukum viskositas ini itu bisa adik-adik lihat ada rumusnya. Ini rumusnya. Oke. Nah, jadi persamaan dari viskositas itu ada rumusnya, yaitu eta sama dengan 2/9 R kuadrat dalam kurung rho B dikurang rho F kali G per V. Nah, dijelaskan masing-masing ya di sini. Di mana rho di sini di mana eta adalah merupakan hukum dari viskositas itu sendiri. Nah, kemudian untuk rho itu adalah massa jenis atau densitas. Kemudian setelah itu ada R, jari-jari. Kemudian ada G, gravitasi, dan juga V, volume. Nah, di mana setelah dilakukan penelitian, itu tuh densitas dari bola adalah 2,7 gram per cm pangkat 2. Sementara itu untuk densitas gliserin itu ada 1,76 kali gram per cm pangkat 3. Densitas dari oli 1,26
gram per cm maka 3, dan densitas dari minyak tanah itu tuh adalah 0,95 gram per cm maka 3. Nah, untuk aplikasi dari viskositas ini sendiri bisa adik-adik lihat pada kegiatan membandingkan orang yang berada di laut dan juga orang yang berada di sungai. Kenapa orang lebih mudah mengambang pada air laut daripada orang yang mengambang pada air sungai? Karena massa jenis dari air laut itu sendiri atau densitas air laut itu sendiri besar dan kadar garamnya juga besar. Sehingga densitas dari manusia atau orang yang mengambang lebih kecil daripada densitas zat air laut, sehingganya orang itu mengambang. Sementara air sungai, densitas atau massa jenisnya itu kecil gitu, sehingga orang agak susah untuk mengambang pada air sungai atau ketika bisa dicobakan pada berenang. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga menambah wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.